Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So untuk Bitcoin Update hari ini saya update kembali dari rumah dan sudah kembali ya dari liburan singkat yang kemarin saya lakukan. Anyway, sebelum kita mulai ke price action update dan juga altcoins update, hari ini saya akan fokus untuk upload di Bitcoinnya dulu, and then tomorrow kita bakal bahas altcoins update, dan mungkin ya di akhir minggu ini atau mungkin di tanggal ya mungkin antara di Sabtu atau Minggu mungkin ya, kita akan berencana untuk mengadakan live streaming untuk ngebahas altcoins, ngebahas tentang penutupan akhir bulan April, kemudian mungkin kita akan bahas sedikit tentang impact dari data GDP dan tentunya gimana perkembangan market crypto ke depannya. Alright, so today teman-teman, hari ini sebenarnya ada rilis data GDP ya. Jadi kalau misalkan untuk US tadi banget sekitaran di tanggal berapa sih? Tanggal 25 ya teman-teman, itu jam 9 malam ada rilis data CB Consumer Confidence, dan data ini kelihatannya itu sebenarnya cenderung negatif, which means sebenarnya sudah oke banget nih kalau misalkan untuk ekspektasi The Fed ya, terutama dalam mengurangi inflasi dan memerangi inflasi. Memang ini yang dibutuhkan oleh mereka. Di sisi lain, menariknya new home sales itu naik loh, dan meroketnya sangat signifikan sampai 9,6% aktualnya. Which means ini sebenarnya menurut saya cukup membingungkan ya. Berarti di US ini lagi banjir pembelian atau lagi banjir transaksi jual beli rumah ya ibaratnya, dan kelihatannya ekonomi apakah sudah membaik gitu. Dan tentu saja ini akan mempengaruhi dari data GDP yang akan dirilis pada hari Kamis ya, lebih tepatnya tanggal 27. Jadi GDP data sementara itu masih sama ya, forecastnya juga di 2%, berarti cenderung negatif, dan harusnya dari data ini mengatakan bahwa US itu sudah memasuki resesi ya. Tapi kita belum tahu, nanti kita perlu ngelihat juga bagaimana reaksi para pelaku pasar, terutama kita ngomongin soal risk on asset, dan di sini adalah Bitcoin tentunya dengan saham US, karena masih ada korelasi yang positif, kita masih harus memperhatikan. Walaupun di sisi lain kita ngomongin soal BRICS ya, BRICS ini kan kelihatannya lagi menarik banget ya, banyak banget negara-negara yang kelihatannya cukup tertarik untuk melakukan yang namanya dedolarisasi. Jadi mereka nggak pakai dolar lagi untuk transaksi perdagangan internasional gitu. Jadi kayak ekspor import mereka udah nggak mau pakai dolar lagi, mungkin pakai mata uang yang saat ini sedang dikembangkan oleh si BRICS ini, dan menjadi salah satu mata uang acuan mereka nanti untuk kedepannya, guna untuk menggulingkan dolar dari mata uang superior di dunia. Jadi cukup menarik ya. Kalau misalkan itu yang terjadi, otomatis harapannya ya terhadap si kripto sendiri, mungkin sentralnya tuh nggak di sana, tapi sentralnya dipindahkan, entah itu di Uni Eropa atau mungkin di salah satu negara BRICS ya, kita belum tahu. Tapi China itu kan terakhir ngeban kripto nih. Pertanyaannya adalah kapan mereka akan melakukan unban kripto ya. Kalau misalkan mungkin dari sisi regulasi mereka sudah bisa atur, atau mungkin dari segi exchange ya, balik lagi kan China sendiri kan negara komunis ya, mungkin mereka mau exchange itu yang kelola negara ya, kita belum tahu teman-teman kedepannya akan seperti apa. But there's so many opportunity, dan yang udah pasti kita ngomongin ini adalah bagian dari pembentukan infrastruktur untuk cryptocurrency kedepannya supaya jauh lebih baik. Jadi kalau misalnya kita mau ngomongin di 2024 nih halving, kira-kira skenario apa sih yang akan dibangun oleh para pelaku pasar? Dan menurut saya salah satu yang paling core-nya itu adalah soal regulasi. Kalau regulasi clear, harusnya akan banyak fresh money bisa masuk ke market. Dan kita ngomongin dari institusi yang lebih besar lagi daripada yang mungkin sekarang sudah aktif bertransaksi. Itu bisa menjadi salah satu acuan utama. Karena kalau misalkan kita ngelihat ya, ini statement dari si Standard Chartered. Jadi saya udah baca-baca sedikit. Salah satu yang utama adalah bagaimana sebenarnya digital asset seperti Bitcoin itu bisa menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang terjadi seperti pada Silicon Valley Bank dan juga beberapa mungkin perbankan yang kita katakan sudah mulai ada guncangan ya, dalam artian beresiko terjadi yang namanya kebangkrutan atau insolvency, biasanya kita bilang bahasanya seperti itu. Nah tentu saja Bitcoin bisa menjadi solusi ya. Itu menurut pandangan Standard Chartered mengatakan bahwa pada akhir tahun 2024 ya bisa mencapai $100,000. Saya pikir ini adalah statement yang relatif
safe ya kalau kita ngomongin untuk Bitcoin, karena saya cukup yakin Bitcoin tuh bisa mencapai 100.000. Tinggal permasalahannya adalah kapan gitu. Kalau mereka mengeluarkan statement di akhir 2024, berarti kan mereka play safe. At least mereka mengatakan di akhir 2024, itu berarti setelah adanya halving, dan halving itu terjadi sekitaran April 2024. Maka dari itu teman-teman, sebenarnya statement yang dikeluarkan ini menurut saya masih ya bisa dibilang rata-rata orang ya, rata-rata para pelaku pasar, apalagi mereka yang mendalami blockchain, Bitcoin dan kawan-kawan, harusnya punya bayangan Bitcoin itu 100.000 itu bukan angka yang mustahil untuk dicapai, even after next halving ya, atau mungkin setelah ngelewatin 2025 ya, menurut saya masih possible banget. Jadi memang saat ini every dip yang diberikan oleh Bitcoin sebenarnya secara sederhana ya, kalau buat saya sih, saya anggap ini sebagai peluang untuk melakukan akumulasi kembali pada spot account. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir, kita bisa melakukan hedging melalui futures market. Di sisi lain kita bisa manfaatkan progres saat ini yang berlangsung menjadi sebuah potensi dip untuk kita manfaatkan kembali melakukan akumulasi pada spot account. Dan saya pikir ini hal yang paling wajar ya untuk dilakukan ya bagi kita, terutama yang berencana untuk berinvestasi jangka panjang pada Bitcoin. Dan once again teman-teman investor ataupun yang trading ya, kalau saya sih sangat ingin ya untuk merimain kembali bahwa once you guys become investor, maka fokus kalian adalah long term. Kalau kalian lihat di video study time, kita pernah bahas soal mindset perbedaan antara trader dan investor, maka harus banget ya dari awal kalian udah punya mindset yang benar dulu nih. Jadi ngelihatnya jangka panjang, ngelihat dari sisi fundamentalnya, kita ngertiin dulu apa yang sedang kita beli saat ini. Kalau kita paham, kalau kita tahu, kalau kita sudah mengerti selak-beluknya, otomatis resikonya pun kita pasti akan berpikir akan semakin cenderung berkurang. Dalam tanda kutip, karena kita punya pengetahuan yang mungkin dibutuhkan, kita jadi nggak terlalu khawatir berinvestasi di aset seperti apa. Dan pada case Bitcoin, sebenarnya kan utamanya kita udah sama-sama tahu soal 21 juta keping ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, proponents of Bitcoin maintain the digital currency is an asset worth diversifying into in times of economic distress ya. As the theory goes, Bitcoin has a limited supply of 21 million Bitcoins, meaning it should appreciate as demand for alternative asset grow to avoid the effects of high inflation. Jadi sebetulnya harapannya ya, sekali lagi dari segi fundamental, tujuan adanya Bitcoin memiliki limited supply adalah untuk mengatasi inflasi. Jadi kita tidak akan mengalami yang namanya inflasi karena Bitcoin tidak akan pernah dicetak kembali. Setelah semuanya selesai di mining, that's it teman-teman. Hanya ada 21 juta koin yang beredar di seluruh dunia. Belum lagi dipotong sama beberapa yang kita bisa bilang kayak hilang ya teman-teman ya. Ada missing Bitcoin, nominalnya ada berapa, kalian bisa research gitu. But overall, saya pikir inilah ya yang dinamakan dengan fundamental yang paling penting untuk Bitcoin. Core-nya tuh ada di sini dan seharusnya bisa mengatasi inflasi, sehingga kalau orang bilang bahwa Bitcoin itu bisa menjadi salah satu aset safe haven ke depannya, maybe, kita belum tahu ya apakah itu possible ya. Seperti yang saya katakan, semua bergantung dari proses yang harus dialami oleh Bitcoin, dan salah satunya adalah membangun infrastruktur yang ideal supaya para pelaku pasar, terutama untuk institusi besar, menganggap bahwa aset ini adalah aset yang gurih dan seksi untuk ditransaksikan. Kalau itu sudah terjadi, saya rasa 100.000 juga saya cukup yakin itu bakal lewat teman-teman. Alright, so itu dia sedikit update fundamental yang mungkin perlu di note ya. Ini sebenarnya datang dari artikel Standard Chartered dan saya pikir perlu kita review lagi supaya teman-teman mengerti bahwa dip yang terjadi saat ini adalah opportunity justru untuk kita melakukan akumulasi. Alright, so kita bahas sedikit teman-teman progres Bitcoin. So far selama 2 hari yang terakhir, kita ngelihat Bitcoin nggak kemana-mana. Ya, ada beberapa yang ngasih statement Bitcoin di hari Senin mungkin bisa 35.000, ada yang bilang 32.000, ada juga yang bilang 13.000 ya. Banyak banget ya, langsung keluar angka-angka prediksi. Tapi kalau kita ngelihat dari segi price action, menurut saya menariknya, kok Bitcoin sideways ya? Jangan-jangan Middle East ya, which means kita tahu kebanyakan negara di Middle East atau Timur Tengah kan sedang merayakan yang namanya Hari Raya Idul Fitri. Mungkin karena mereka liburan juga, jadi transaksinya nggak terlalu signifikan.
Tapi kabar baiknya adalah DAM yang diharapkan dan justru banyak orang mengatakan bahwa DAM terjadi setelah Lebaran itu lebih signifikan, atau sebelum Lebaran itu lebih signifikan, ternyata nggak signifikan juga. Ya, so far kita masih bertahan di atas level support yang ada pada kisaran $27.000. Nah, saya katakan kepada teman-teman, kalau misalkan kita ngelihat Bitcoin rebound, expect rebound ini baru sekedar untuk lower high-nya saja. Karena kalau kita lihat secara bigger picture, major support resistance so far ada di 25.000 dan itu belum dites, teman-teman. Jadi kalau misalkan memang Bitcoin tertarik ya untuk testing ke level $25.000, tentunya harus ada proses pembentukan yang namanya lower high. Jadi kita create semacam sequence ya, yang kemudian ya bisa dikatakan sebagai potensi downtrend ya. Jadi begitu harga mendapati area $25.000, ini akan menjadi sebuah peluang yang menarik untuk teman-teman melakukan akumulasi. Nah, kalau misalkan di area sekarang, apakah sebetulnya sudah boleh beli? Ya, ini kembali ke strategi dan trading plan masing-masing. Tentunya teman-teman pasti punya pertimbangan dong dari segi risk tolerance dan juga dari segi aset ya yang kalian memang siapkan untuk belanjakan pada Bitcoin. Ya, seperti yang saya katakan, masih sama dengan statement sebelumnya. If you guys doing DCA atau melakukan yang namanya dollar cost averaging, maka sebenarnya saat ini adalah opportunity yang bisa dibilang cukup oke lah teman-teman untuk mempertimbangkan belanjain dulu sebagian kecil dari aset yang sudah disiapkan untuk belanjakan pada Bitcoin. Oke, kenapa saya katakan demikian? Karena saat ini secara struktur sekalipun kita mengatakan bahwa ini cukup clear bahwa bearish atau seller saat ini masih mendominasi. Ya, setidaknya pada time frame hourly kita ngelihat harga telah berhasil break dari lowest price sebelumnya, tidak ada reaksi dari demand zone, which means buyers nggak tertarik. Sekarang ya kita memang melihat ya harga sudah mulai membentuk yang namanya progress sideways. Tapi apakah sideways ini cukup? Malah kalau teman-teman lihat kecenderungan membentuk descending triangle. Dan kalau kita lihat lagi lebih clear ya, ini analisis yang terakhir saya share ke teman-teman di Advance ya. Sebenarnya kita memiliki area supply zone yang dalam beberapa hari terakhir ya menunjukkan adanya reaksi pada level tersebut. Setidaknya di tanggal 24 April kita ngelihat ada rejection, bam ya, cukup signifikan. Hari ini harga perlahan-lahan nanjak, tapi sampai di high level sebelumnya aja udah ada rejection lagi ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebelumnya membentuk semacam triangle dan kita telah berhasil breakout pada triangle. Jadi kelihatannya ini seakan-akan seperti siap untuk bullish ya, untuk push ke harga yang lebih tinggi. Nah, cuman untuk Bitcoin bisa menunjukkan kepada kita bahwa bull saat ini ready untuk melakukan akumulasi. Minimal dia harus sukses untuk break terhadap area supply yang terbentuk pada kisaran range $28.000. Jadi kalau kita lihat di sini, ini memiliki area yang menurut saya cukup penting ya untuk Bitcoin bisa taklukkan terlebih dahulu, karena kalau misalkan dia belum berhasil ngelewatin range price tersebut, yang ada ya ini sekedar cuman untuk semacam kesempatan ya untuk sellers kembali mendominasi pergerakan. Jadi kalau misalkan harga kembali ke sana, justru ada peluang untuk mereka melakukan selling pressure atau menjual kembali barang yang mereka punya gitu ya. Jadi penting untuk kita perhatikan saat ini, kalaupun supply zone berhasil di breakout, seperti yang saya katakan, masih ada possibility bahwa ini mengejar untuk wave B dulu nih teman-teman, sebelum akhirnya meneruskan koreksinya lebih jauh. Dan setidaknya ABC corrective wave, biar gimana pun ya kita melihat bahwa ini kan secara teori dikatakan oleh Elliott wave theory ya. Kita tahu di situ punya teori bahwa ada yang namanya impulsive move dan ada yang namanya corrective wave ya, atau corrective move. Disitulah pada saat corrective waves terjadi umumnya bergerak dalam 3 wave correction, dan saat ini kita baru finishing kelihatannya yang wave 1 ya. 2-nya itu adalah progress reboundnya yang kelihatannya cukup menarik nantinya, harusnya bisa menarik lebih banyak pembeli untuk masuk, dan pada saat itulah ada sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan oleh bigger players. Jadi untuk saat ini supply zone adalah key level kita untuk kita perhatikan apakah kemungkinan untuk wave B itu sudah mulai berlangsung, dan apabila itu terjadi rebound, maka kita expect harga bisa jadi mengalami rejection pada level tertentu. Dan saat ini kalau kita gunakan Fibonacci retracement, well, there's a big possibility ya di kisaran area 61,8%. Mengapa level tersebut? Karena kita ngelihat ada reaksi nih, lebih tepatnya
sebelumnya merupakan area support. Jadi di sini ada confluence ya, ada area confluence. Mungkin harga nanti perlahan-lahan nanjak lagi sampai ke 29.000, kembalikan optimisme para pelaku pasar, baru kemudian ada another correction ya. Itu masih ada possibility di sana teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman bilang, jadi gimana nih kok kalau break dari supply zone, apa yang harus saya lakukan? Buat teman-teman yang mempertimbangkan untuk mengambil long position, gak ada masalah ya, kalian bisa manfaatkan tetap. Tapi kita menyadari bahwa masih ada ancaman sellers bisa kembali. Disitulah kita bisa menentukan ya bahwa risk yang kita ambil itu bisa diatur untuk tidak terlalu agresif terlebih dahulu. Terlepas dari tren utamanya saat ini masih bullish, tapi kita ngelihat ada beberapa mungkin ya possibility yang bisa membuat Bitcoin itu terreject lebih jauh lagi. Salah satunya adalah yang kita bahas kemarin, GDP. Ya, di mana GDP adalah gross domestic product di sini untuk menentukan keadaan ekonomi di Amerika. Dan kalau misalnya balik lagi nih, Bitcoin masih memiliki korelasi positif dengan US stock, maka ada big possibility teman-teman, high risk asset atau risk on asset itu akan didump. Dan ini di sini untuk kripto sendiri berarti case-nya adalah ya Bitcoin dan kawan-kawan. Nah, itu yang masih jadi big question mark ya, sebenarnya masih menjadi tanda tanya besar. Tapi saya akan coba untuk melakukan research lebih dalam. Saya akan coba untuk lihat GDP pada saat waktu lalu mengalami minus ya selama 2 kuartal berturut-turut. Gimana reaksinya terhadap Bitcoin? Nanti akan saya review kembali dan akan saya buatkan video kembali pada update berikutnya. So I think that's it everybody untuk update Bitcoin saat ini. Kita udah sebutkan beberapa key level. Mohon perhatikan kalau misalkan kalian setuju, mungkin kalian bisa melihat ya bahwa ada possibility itu yang mungkin bisa ditambahkan sebagai referensi analisis untuk setiap trading plan yang teman-teman sebelumnya sudah punya gitu ya. Jadi sebagai bahan pertimbangan aja, bahan referensi aja dalam analisa masing-masing. So I think that's it everybody. God bless everyone. Have a nice day guys, and I'll see you guys again in the next update. Cheers. Goodbye guys.